Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifana Adela Fadia dengan NIM 2019 140 127 dengan nama IG Syifana Adila 08. Di sini saya akan membahas 9 elemen bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana yang mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Pintas sebenarnya alur model kanvas nampak cukup sederhana. Secara garis besar, alur mengalir dari satu elemen menuju elemen-elemen penting lainnya. Sekarang mari kita bahas 9 elemen yang harus ada dalam bisnis kanvas. Yang pertama, ada customer segment atau segmentasi konsumen. Elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai sebuah bisnis model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Pada customer segment harus bisa menjawab 3 blok seperti customer jobs, customer gain, dan customer pain. Customer jobs, mengetahui apa saja pekerjaan dari pelanggan yang ingin diselesaikan dengan produk atau jasa. Pekerjaan ini berupa tugas yang ingin diselesaikan, masalah untuk dipecahkan, atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Dan yang kedua, ada customer gain, menjelaskan manfaat yang diharapkan atau yang diinginkan pelanggan dari bisnis tersebut. Keinginan yang dimaksud ini adalah keinginan fungsionalitas, sosial, emosi, atau penghematan biaya. Dan yang ketiga, ada customer pain, menggambarkan emosi negatif, biaya yang tidak diinginkan, situasi atau dan resiko selama atau setelah pekerjaan selesai. Elemen yang kedua yaitu value proposition, proposisi nilai konsumen. Elemen yang dimaksud pada bisnis model kanvas ini merupakan keunggulan produk, apa saja sih sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat ditawarkan bisnis bagi customer segmennya. Value proposition di sini adalah daya tarik atau nilai apa yang akan ditawarkan dalam bisnis atau usaha setelah menentukan pasar atau elemen pelanggan dari elemen pertama tersebut. Ketiga, ada yang namanya channel. Channel di sini tuh apa sih? Channel di sini adalah media atau sarana apa saja sih yang bisa digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Channel di sini adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Melalui penggunaan channel yang tepat, Anda baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Penggunaan channel yang tepat dapat membentuk branding brand Anda sendiri dan produk Anda akan memiliki kesan yang lebih positif ketimbang brand lainnya. Ini adalah salah satu elemen bisnis model kanvas yang penting. Elemen yang keempat ada revenue streams atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan pendapatan yang diperoleh dari usaha atau bisnis dalam jangka waktu tertentu. Karena upaya dalam membuka usaha atau bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jelas, elemen ini penting untuk diperhatikan. Revenue streams merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh keuntungannya, pendapatannya dari pelanggan. Elemen bisnis ini harus dikelola secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kelima, ada yang namanya key source atau sumber daya.
Research yang berisikan daftar dari sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusianya, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam pembuatan bisnis model kanvas. Poin ini membahas mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Di sini diharuskan menjelaskan tentang aset yang diperlukan untuk membuat model bisnis startup ini berfungsi. Di mana K-Search ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama fisik, seperti gedung, kendaraan, mesin, atau jaringan distribusi lainnya. Dan yang kedua ada intelektual, seperti merek, pengetahuan spesialis, paten, dan hak cipta. Dan yang ketiga ada SDM, yaitu orang-orang yang akan menjadi sumber daya utama, terutama untuk perusahaan di industri kreatif dan pengetahuan yang intensif. Dan yang keempat ada keuangan, yaitu jalur kredit, saldo tunai, dan sebagainya. Elemen yang keenam, kita ada customer relation atau hubungan customer. Dalam bisnis model kanvas, pelanggan juga merupakan salah satu elemen yang wajib diperhatikan, di mana karakteristik pelanggan berbeda-beda, sehingga Anda harus memahami bagaimana Anda mengambil hati para pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis lain hanya karena menjalin hubungan yang kurang baik. Dan elemen yang ketujuh ada namanya key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Poin ini diperlukan sebagai salah satu strategi bisnis terpenting yang harus dilakukan untuk membuat elemen bisnis model kanvas ini berfungsi. Dan dibutuhkan juga untuk mendukung value proposition tetap terjaga nilai plus dari produk yang ditawarkan. Dan yang ke-8, kita ada key partners atau kerjasama. Elemen bisnis model kanvas ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis ini. Elemen ini juga berhubungan dengan key aktivitas, yang mana juga terkadang membutuhkan pihak lain untuk menyelesaikan kegiatan produknya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisien dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Dan yang terakhir ada yang namanya cost structure atau struktur biaya. Cost structure ini adalah komposisi dari semua biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan bisnis model kanvas tersebut, serta menciptakan value proposition yang dapat diberikan kepada konsumen. Elemen ini penting agar Anda juga mendapatkan revenue streams untuk bisnis Anda. Model bisnis ini juga merupakan konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis yang dibuat. Di sini harus memetakan biaya dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition bisnis. Pada elemen terakhir ini, tentu dibutuhkan laporan keuangan dan pembukuan yang tepat. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang 9 elemen bisnis model kanvas tersebut. Bisnis model kanvas tersebut juga nantinya penting untuk diperhatikan di dalam bisnis. Terima kasih, sekian. Apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.